Welcome back to In Front of Us. Keep looking ahead and stay interested. Yeay. Udah lama banget sih, Masya Allah. Kita off berapa bulan ya gak sih? Berapa bulan ya Sekitar kira-kira? 3 bulan kayaknya deh. Gila, itu lama banget. Ya karena ada beberapa kepentingan pastinya kan. Dan masuk tiba-tiba udah kelas 12 kayak aduh, kaget banget gila. gak sih? Dan kita juga baru ketemu pas kelas 12-nya kan bener ya. banget. Sempat lost contact karena sibuk PKL. Karena sibuk PKL, Aduh. terus juga sibuk-sibuk sama tugas yang lain. Iya, Pasti- dan duh kalau diceritain kayak panjang banget ya. panjang banget. tapi alhamdulillah kita kontekan lagi buat project syuting kali ini Bener podcast. banget. Dan Pasti teman-teman juga udah pada kangen Iya. kan sama kita-kita nih. pada nungguin kan buat episode berikutnya. Wah. Terus gimana nih, udah kelas 12 udah punya plan ke depannya belum? Aduh, kalau plan sih gue kayak masih abu-abu, tapi gue tuh pengen bisa meyakinkan diri gue tuh bisa SBMPTN Oh, gitu. Masya Allah. Bener. Amin, semoga nanti buat kedepannya selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Sama Amin, Allah. amin. Kalau lo gimana, Vin? Kalau ditanya plan kayaknya belum ada apa-apa, kayak masih abu-abu gitu loh, Ti. Gitu. Biar Iya. kedepannya aja gimana Iya, ya. amin, semoga ntar dimudahin aja semua Amin, rencananya. amin. Amin ya rabbal alamin. Temen-temen juga jangan lupa deh komen di bawah kalau misalnya plan kalian kelas 12 nih apa gitu. Coba Kita kalian komen di komen bawah dan kita sharing-sharing bareng ya, bener Ti. banget. Dan kita bahas plan ini juga berkaitan banget sama narasumber kita kali ini. Wah, Wah. siapa nih? Berarti Siapa udah nih? lulus dong ya? Udah lulus SMK Negeri 47 Jakarta kan? Mungkin ya, kita nggak tahu. Oke, daripada teman-teman penasaran, langsung aja kita ke narasumbernya. Kita sambut Kak Naufal Ihsan. Yeay. Halo. Yuk. Iya, Mari, Kak. perkenalkan nama saya Naufal. Nama panjang Naufal Ihsan. Saya dulu di SMKN 47 Jakarta angkatan 2022. Dulu saya di kelas 12 OTKP 1 terakhir kali. Sekarang udah lulus. Sama banget dong sama aku, Kak. Aku juga OTKP. OTKP. Beda kelas 2, Oh, OTKP 2. Aku OTKP 2 gitu. Ini beda, saya AKL sendiri. Iya, sendiri nih. Jadi tolong jangan dihujat ya, teman-teman semua. Oke, OTKP ya Kak dulunya. Iya. Berarti baru lulus tahun kemarin. Iya, tahun kemarin pas banget. Oh, terus ada acara perpisahan gitu nggak Kak? Oh, acara perpisahan sih ada ya. Tapi di sana bukan katanya wisuda, katanya pelepasan. Tapi berasa wisuda sih. Oh gitu. Seru gak kemarin perpisahannya? Gimana ya? Itu first time buat offline ya? Ya, first time mode offline dari awalnya kan saya 1 tahun, kalau nggak salah 1,5 tahun online. Iya. Saya offline. Terus kaget gak Kak? Kaget dong. Waktu offline-nya itu kelas berapa waktu offline-nya? Offline saya tuh kelas 10 di semester 1 sama semester 2. Terus online. Terus online kelas 11, kelas 11 tuh full online. Ah, Online full. Kelas 12 juga, tapi semester 5 awal-awalnya doang. Sisanya kan ada yang PTM yang apa ya? Yang berjadwal gitu ya. Iya, terbatas ya. Minggu ya, Mm-mm. Terus masuk-masuk pas kelas 12 gitu. Iya, masuk kelas 12. Dan tiba-tiba. langsung ujian atau gimana tuh? Yang penting sekarang udah lulus ya. Iya, yang penting sekarang udah lulus, semuanya udah terbayarkan, ujiannya, capeknya. Wah, udah terbayarkan dah, udah senang. Terus gimana perasaannya Kak Naufal setelah lulus dari SMK? Tenang lah. Senang Siapa yang ya? nggak senang Gimana? Senang. Ada terharu nggak, Kak? Terharu pasti, udah perjuangan banyak banget. Kalau dipikir-pikir kan kelas 12 tuh benar-benar tahun yang paling mengerikan. Memorable ya. Meskipun saya di kelas 11 online, tapi di kelas 12 itu benar-benar apa ya, kerja kerasnya begadang, ngerjain tugas, dikasih tugas banyak, itu benar-benar terbayarkan banget. Pasti dulu saya rasa wah benar-benar ya, alhamdulillah banget kerja keras saya terbayarkan. Lega, relief, Plong gitu ya. plong. Plong. Nah, sebelum lulus kan pastinya Kak Naufal ngikutin ujian-ujian gitu kan ya. Salah satunya itu ujian LSP dan ujian praktek dan yang lain-lain. Kakak bisa nggak ceritain pengalaman Kakak buat ujian LSP tuh kayak gimana gitu? LSP, wah trauma saya. Trauma gimana tuh, Kak? Kenapa tuh Kak? Kan kita kan juga bakalan
iniin ya apa namanya Ngikutin kan gitu. Saya dulu LSP di jurusan saya sih ya, dia ada 5 klaster. Ada pengelolaan dokumen, komunikasi, pelayanan prima, terus kas kecil, sama agenda pimpinan. Itu semuanya full praktek. 5 klaster itu full praktek. Wah, iya Ada iya. juga yang soal, tapi dia nanti setelah kita selesai yang praktek. Itu kalau nggak salah saya itu ada 2 hari, LSP di hari pertama saya 2 klaster, LSP hari kedua 3 klaster. Atau balik saya lupa. Pokoknya kayak gitu konsepnya. Itu benar-benar gimana ya, menegangkan sih, tapi seru juga. Asesornya juga baik-baik, terus tugasnya lumayan lah, asalkan kita udah ngerti gitu ya. Terus ada juga setelah LSP itu belum selesai, masih ada ujian sekolah. Nah iya Masih ujian sekolah, benar. masih belum Ujian selesai. sekolah. Ujian sekolah saya waktu itu offline juga, offline seminggu full offline. Artinya pakai apa ya, pakai online lewat Google Form kalau nggak salah. Gitu. Itu kira-kira bulan apa kak yang waktu LSP kakak? Apa ya, Maret kalau nggak salah, Maret atau nggak Februari, saya lupa sih. Maret Februari. Itu urutannya kan biasa ada 3 ya kak, ada uprak, LSP sama apa? Ujian sekolah. Itu Iya, urutannya gimana sih kak? Pertama kita di ujian praktek dulu. Ujian praktek itu ada pelajaran yang dulu kelas 10 kan sekarang udah nggak belajar lagi ya. Fisik. Iya. Sejarah enggak sih, nggak ada prakteknya. Sejarah kalau ada prakteknya susah. Kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia SBK itu juga ada nanti prakteknya. Oh, berarti dari kelas 10 ada nanti di kelas 12 buat ujian prakteknya gitu. ujian praktek. Wah. Oke, Iya sih. Iya. Habis uprak LSP. Iya, LSP, Habis itu US. US, iya. Ujian US. sekolah. Gitu. Itu bertubi-tubi banget ya kak kayaknya. Bertubi-tubi, Tapi emang. ada space-nya gitu nggak sih kak? Maksudnya kayak space jeda beberapa bulan atau beberapa minggu gitu, misalnya nggak ujuk-ujuk habis uprak Langsung LSP, habis LSP langsung ujian sekolah. Saya udah itu pasti ada ya space. ada space-nya pasti. Space-nya, tapi space-nya juga bakal kepake buat belajar sih. Iya sih, Iya benar. benar. Kayaknya nanti semester 2 itu nggak bakalan yang namanya nggak belajar deh. Ya, Iya, ya kan? pasti. Pasti. Kayak kita ketinggalan sehari kayaknya udah kayak ketinggalan buat Berapa abad, berapa gitu lama ya. iya kan? Berapa abad dan berapa zaman. Makanya itu. Mm-mm. Terus setelah lulus dari SMK mutusin buat apa? Kuliah, kerja atau kuliah sambil kerja gitu? Saya sih setelah ini ya lulus ya, saya mutusin buat kuliah. Karena itu juga kata orang tua, kamu kuliah dulu ya. Iya, sama juga saya keinginan sendiri sih. Saya juga jurusan keinginan saya sendiri juga. Oh, berarti kakak kuliah ya gitu. Nah, kalau kuliahnya di mana kak? Dan ambil jurusan apa? Kuliah sih saya alhamdulillah keterima di Universitas Riau di jurusan hubungan internasional. Wah, wah, internasional. Oke, langsung kaget gitu. Langsung insecure gitu ya. Bukan insecure kayak, wow, amazed banget. Amazed banget dan Anak SMK gitu pun. masuk HI gitu kayak Wah, hebat banget maaf kak. soalnya kalau untuk SMK kan ranahnya emang untuk bekerja ya. Nah untuk kuliah apalagi HI itu kayak bagi saya itu bagi aku kemungkinannya tuh kayak 0,000 berapa Iya, gitu. Terus bener-bener. ini ada buktinya gitu ya. Di sini ada Salah buktinya. satu ada buktinya gitu. Iya, ada Ada buktinya. banget. Jadi Jadi malu. kemungkinan 0,000 itu bisa menjadi 5 atau 10% kalau kita mau berusaha. Bener nggak kak? Betul, Gitu, betul. Kak. Andai kan kalau kita mau berusaha pasti bakal kecapai kok. Saya juga awalnya gimana ya, pesimis sih buat bisa masuk ke hubungan internasional kan ya. Hubungan internasional kan banyak peminatnya pasti ya. Banget. Apalagi di perguruan tinggi negeri. Ya. Wah, benar-benar sih nggak kerasa banget, unreal banget. Berarti emang dari keluarga udah dukung buat kuliah ya? Iya, udah dukung. Untuk jurusannya juga udah didukung juga keluarga? Udah dukung. Saya juga udah ngomong sama keluarga saya, Nova mau HI aja, emang Nova minat di HI. Sebenarnya keluarga saya itu juga apa ya, nyaranin saya awalnya di jurusan lain, di jurusan sistem informasi, programming gitu. Saya benar-benar nggak ngerti. Saya sebenarnya nggak ngerti sama sistem informasi gitu, tapi saya mikir, aduh daripada saya salah jurusan kan ya, mending saya ngomong sama orang tua saya baik-baik kalau, mah
Noval maunya HI aja, Noval emang minat di situ. Jadi daripada Noval salah jurusan, mending Noval di HI aja. Tapi alhamdulillah keluarga saya mengerti juga, akhirnya masuk deh. Oh gitu, berarti ada ini ya hubungan diskusi juga Iya, sama iya, keluarga. diskusi. Gitu. Oh, ya ampun, aku nggak ngira kakak bakal dapet hubungan internasional. Akhirnya Sama tuh saya mungkin, juga. kayak mungkin ya karena OTKP berarti biasanya administrasi Iya, mungkin ya, administrasi. manajemen ataupun akuntansi gitu kan. Wah, gila, hubungan internasional. hubungan internasional. Parah sih, keren. Oke, mungkin nanti bisa keluar negeri ya kak. Amin. Amin ya. Itu juga prospek kerjanya tuh kan mungkin kayak duta besar gitu kan ya kak, gitu. Duta besar. GRO, government referring official kalau nggak salah tuh. Terus nanti kalau keluar negeri mungkin bisa untuk mewakili Indonesia kan. Masya Iya, Allah. iya, ada Masya Allah. benar-benar. Pokoknya yang terbaik deh buat Kak Noval buat Amin. kedepannya Iya, untuk amin nanti juga. belajar dan lulusnya nanti semoga dimudahkan Allah. Amin. Amin. Tadi aku pengen nanya nih, Kak Noval kan milih jurusan hubungan internasional, berarti udah meriset belum sih apa yang nanti akan dipelajari gimana, terus abis itu kayak masa depannya tuh mau apa gitu loh, berarti atau kayak berdasarkan oh kakak emang dari dulu cita-citanya pengen jadi duta besar kah gitu dan yang lain-lain gimana? Apa sih yang pengen banget dari HI gitu? Kenapa? Iya, kenapa HI? HI, kenapa ya? Saya tuh awalnya emang saya minat sama kondisi luar negeri yang lain-lain ya, politik luar negeri, geografisnya juga. Saya emang minat dari awal di situ. Saya juga udah riset dari kelas 10 tuh HI gimana ya, cara masuknya gimana. Udah ya, udah Udah. meriset semuanya Udah jangka ya. panjang. Berarti sudah mempersiapkan dari SMK Iya, kelas SMK. 1 gitu. Karena saya waktu SMP kan saya bingung mau masuk SMA apa SMK. Saya dengar-dengar kan dulu kan katanya kan SMK tuh susah masuk negeri. Masuk PTN lah ya. Susah. Karena prospeknya buat kerja. Ya prospek kerja, apalagi di ujiannya SBMPTN kan ya, pelajaran SMA. Benar. Jadi saya Jauh mikir-mikir banget. dulu, SMA apa SMK ya? Kalau saya SMA, saya bisa masuk PTN lebih mudah lah. Tapi kalau saya SMK, ya lebih susah. Tapi jurusannya kan lumayan juga buat membantu soft skill saya, menambahkan skill seperti Word lain-lain. Jadi saya milihnya SMK. Juga karena name saya juga belum cukup sih buat SMA. Tapi alhamdulillah saya SMK dan akhirnya berhasil juga masuk di negeri. Wah. Berarti emang udah tertarik banget dari kelas 10 Iya, ya. saya udah tertarik. Apa sih yang ngebuat tertarik tuh apa gitu? Yang membuat tertarik itu gimana ya? Karena emang ngikutin politik kita Iya, politik, jalan-jalan ke luar negeri, iya, jalan-jalan ke luar bener. negeri, Traveling ya, traveling, juga. mempelajari juga gimana kultur-kultur luar negeri, gimana mempelajari bahasa-bahasa lain juga. Banyak deh pokoknya di jurusan itu bakal dipelajarinya. Saya juga udah baca-baca, ada banyak juga tugas-tugasnya, paper, esai, sama kayak yang saya sebutin tadi, politik luar negeri, geografis luar negeri, politik juga, ya gitu dah pokoknya banyak. Dan aku dengar ini juga kakak tuh jago bahasa Inggris, ya kan? Jadi mungkin kayak nyambung kali ya hubungan internasional dengan Iya. kakak yang jago dengan bahasa Inggris Iya, gitu. itu juga salah satu alasan saya juga sih kenapa masuk HI, karena saya juga minat di bahasa Inggris juga. Mungkin bisa mempelajari lebih panjang soal bahasa Inggris itu. Bahasa Inggrisnya belajarnya otodidak atau bimbel gitu kak? Saya sih bahasa Inggris tuh ya otodidak sih, nggak bimbel. Metode-metode pembelajaran kakak Iya, gimana tuh metodenya gimana, buat Kak? bisa? Metode sih saya have fun aja ya. Misalnya saya lagi nonton film, saya pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak ngerti, saya cari ini apa ya artinya ya. Ketik, cari oh ini. Jadi saya vocabulary-nya lebih nambah lah gitu. Berarti dari film, dari Film, lagu juga bisa. lagu, games, semuanya banyak lah. Sebenarnya belajar bahasa Inggris tuh banyak loh, bisa dari mana aja. Dari dengerin orang ngobrol bisa, nonton film bisa, main game bisa. Kalau untuk speakingnya gimana tuh kak? Kan pastinya harus melancarin ini kan, speaking. ngobrol-ngobrol gitu. Speakingnya itu gimana? Speaking tuh saya sama kayak film juga, saya praktekin aja apa yang orang tadi ngomong, saya coba ngomongin lagi. Misalnya saya lagi mandi kan ya gabut, saya cobain ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi kan kamar mandi kan saya sambil nyanyi gitu. Dari lagu-lagu juga bisa, misalnya lagu-lagu dengar orang gimana pronunciation-nya, ikutin aja, praktekin aja. Iya. Karena nanti bakal terbiasa, nanti juga pasti bisa Ya gitu. betul, terbiasa. Terus
Kak Novel daftarnya lewat jalur apa nih ke PTN-nya? SNM, SBM atau Mandiri? Saya sih waktu itu lewat SBMPTN. Oh, SBM. berarti ikut UTBK gitu. Iya, UTBK. Ujian UTBK. Wah. Nah kan sebelum SBMPTN itu ada SNMPTN Kak. Kakak ikut nggak inian? SNMPTN saya waktu itu nggak dapet, Oh, nggak dapet seleksinya. Soalnya kan waktu itu SNMPTN itu kita ada seleksinya 10 orang apa berapa gitu deh, 5 sampai 10 orang mungkin ya. Dari rankingnya mungkin rata-rata raportnya. Rapor dipilihin yang tertingginya beberapa orang itu. Habis itu baru ikut SNMPTN-nya. Saya nggak dapat seleksinya. Oh, ada Nggak seleksi. dapat ininya. Tapi Tapi kakak ngikutin, berarti kakak ngikutin dan nggak masuk ke seleksi iya, itu. Gitu. alhamdulillahnya rezekinya ada di SBMPTN. Jadi semuanya ada hikmahnya gitulah ya. Saya nggak dapat SNMPTN tapi SBMPTN dapat, alhamdulillah. Benar-benar. Bener banget. Terus persiapannya apa sih Kak buat UTBK? Kan itu kan UTBK kan pelajaran SMA ya. Itu gimana persiapannya? Pasti dari kelas 10 juga nih pasti. Atau gimana nih? Gimana nih ya? Nih SBMPTN emang bener pelajaran SMA semua ditambah ada lagi TPS. TPS itu ada pengetahuan kuantitatif, PU, PBM, PPU, bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan TPS sih, beda lagi. Tapi tetap aja. Itu bener-bener saya sih jujur ya, saya belajar mulai pas kelas 12. Benar-benar kelas 12 Iya, ya. kelas 10 11 saya sempat belajar tapi karena kesibukan lain. Jadi karena agak kurang belajarnya gitulah ya. Saya baru benar-benar fokusnya itu di kelas 12. Semester 5 saya belajar terus karena ada kesibukan juga. Kesibukan saya dulu kan di organisasi di OSIS, ada KKP seleksi. Jadi agak waktu belajar saya agak kurang lah ya. Selanjut semester 6 ada lagi LSP, ujian sekolah, ujian praktek. Jadi belajarnya benar-benar kurang gitulah ya. Pas selesai semua itu kan ya LSP, US, udah kelar, saya benar-benar itu belajar dari awal, dari grammar, dari benar-benar dari nol. Saya belajar sampai secukupnya lah ya, sampai benar-benar saya ngerti semuanya. Oh gitu. Dan kalau aku dengar-dengar ya, kalau belajar UTBK tuh awalnya tuh TPS dulu yang diajarin, Iya, benar. ya kan? Nah, TPS saya dulu juga baru belajar. TKA gitu kan. TPS dulu baru TKA. Nah, masalah gini, TKA itu kan kejurusannya ya bukan kejurusan ya, ke sosum ya, sosial hukumnya itu kan pasti pelajaran ada geografi, biografi, terus apa namanya sosiologi dan lain-lain. Nah, itu cara belajar gimana Kak? Kan itu banyak banget. Banyak Gitu dong. benar. Gitu Kak. Gimana tuh? Saya sih ya gimana ya, dari soal biasanya saya nonton materinya lah ya, materinya dari awal, karena kalau dari awal dari awalnya kan kayak fondasinya lah ya, kita belajar dari fondasinya itu dari awal, pengantar ekonomi sampai ke akhirnya. Itu pun saya juga sebenarnya nggak seluruh materi saya kuasain. Saya kuasainnya itu beberapa doang yang benar-benar saya kuasain. Kayak misalnya saya jago lebih bisa di sosiologi, tapi di ekonomi saya kurang, jadi saya lebih fokusin ke sosiologi aja. Gitu. Berarti apa ya namanya? Fokus yang ke penting-penting yang aja ya bisa, gitu ya, yang bisa. yang bisa. Habis itu juga dari kayak awal. paham dasar-dasarnya juga Dasar-dasarnya. gitu. Keren sih, karena aku juga kayak emang ada tujuan nih pengen SBMPTN. Tapi tuh aku juga bingung awalnya mau belajar apa dulu. Terus juga aku kayak udah ngerasa pesimis banget, bisa nggak ya apa namanya menguasai materi semuanya gitu loh. Apalagi kan UTBK tuh emang fokusnya untuk anak SMA gitu, nggak mungkin lah untuk anak SMK gitu-gitu deh. Sama saya juga awalnya mikirnya gitu loh. Iya sumpah, Pesimis. sumpah. Dan aku tuh sempet nangis Kak. Masalah itu kayak Saking takut bingungnya. banget, iya takut banget gak bisa, takut Iya, banget iya, gak iya. bisa. Tapi emang ya pastinya ada usaha. Pasti ada sih. usaha. Ada usaha. Semua tergantung usaha, pasti bakal terbayarkan kok. Benar-benar. Tapi apa yang ngebuat yakin banget gitu buat ikut SBM gitu apa Kak? Yang buat yakin ya, Buat apa ngalahin pesimisnya tadi? ngalahin pesimis. Karena gimana ya, saya emang nggak mau ngecewain orang tua, saya pengen membanggakan orang tua lah ya, membanggakan orang tua. Dan juga SNMPTN, wah saya nggak dapet kesempatannya, saya berarti harus benar-benar bisa nih SBMPTN nih. Ini benar-benar harus kesempatan, benar-benar harus dipakai nih. Kalau mandiri kan bayar lagi lah ya, Bayar lagi, Iya, ya. benar. Dan ada beberapa pelajaran yang beda juga dari SBMPTN. Saya intinya nggak mau mengecewakan ortu dan mau membanggakan lah ya, itu benar-benar motivasi saya dan mencapai impian cita-cita. Benar. Oke. Selain pilihan Universitas Riau, ada lagi nggak Kak?
kayak kakak pengen ke univ apa gitu? Ada. Gimana Saya aja tuh tuh? dulu iya, pilihan pertama saya milih di UIN Jakarta dan pilihan kedua di Universitas Riau. Untuk prodinya itu sama juga, hubungan internasional. Untuk milih universitas sih ya, kita nggak cuman, saya tuh mikirnya juga apa ya, ngeliat peminatnya banyak pasti ya, maksudnya yang apa ya, saingannya dikit lah ya. Iya, Universitasnya juga, masa saya pilih UI pasti bakal susah banget tuh ya. UI, UGM, saya juga harus milih, lihat yang tahun lalunya juga peminatnya berapa aja, pesaingnya berapa aja, berapa persen saya bisa masuk sini, rata-rata nilainya berapa. Jadi benar-benar harus kita lihat nilainya dari tahun lalu sama sekarang gitu. Risetnya harus sejauh Iya. Iya, Itu juga harus ya. benar-benar persiapkan hal itu kan Iya. semuanya. Karena selain dari belajar, kita juga harus kerja cerdas juga dong. Juga lihat juga universitasnya nih nerimanya berapa nih, bisa nilai saya cukup nggak ya ke sini nggak ya. Masa saya misalnya nilai tryout saya 550 tuh saya nyoba UI kan nggak mungkin. Pasti saya juga turunin standar dikit lah ya ke UIN, UNJ mungkin, UNRI gitu. Ngomong-ngomong Universitas Riau kan jauh Kak dari Jakarta nih. Iya, Padahal kan jauh keluarga banget. Kakak juga di Jakarta kan Iya. gitu. Nah, gimana tuh orang tua Kakak untuk bisa ngelepas Kakak gitu kan untuk ke Riau? Iya. Dan itu kan nggak cuma 1 tahun 2 tahun kan, S1 itu kan lebih dari 2 tahun 6 tahun kan bahkan ya. 4 tahun. S1 4 tahun ya, 4 tahun. Iya, awalnya sih pas saya ingat banget pas buka pengumuman, saya awalnya juga nggak yakin bakal masuk. Udah sambil makan Indomie tuh karena lapar dong. Karena kan iya. mas saya ngeliatin di sana, ada ibu ngeliatin, sambil makan terus buka tek, alhamdulillah hijau, lolos. Alhamdulillah. Terus mama saya lihat, wah mah di Riau mah, mama saya sempet nangis sih ya karena Riau harus ngelepasin anaknya jauh. Iya. Tapi emang mungkin ada maknanya nanti di akhir lah ya, mungkin karena emang saya harus belajar mandiri mungkin. Juga di Riau juga saya ada keluarga ibu saya di sana. Jadi ada orang buat ngekontak lah ya, misalnya ada keadaan darurat. Iya benar-benar. Soalnya ada yang ngontrolin juga Iya, gitu lah. iya. jadi nggak benar-benar pure sendiri. Iya. Sendiri di sana ya. Agak serem Iya, juga sih. ya sendiri saya juga mungkin mikir 2 kali. Benar-benar. Iya. Bener, saya mikir Lagi 2 kali. udah daerah orang gitu ya, daerah lain. Benar-benar lingkungan yang baru lah ya. Iya, benar-benar istilahnya baru. ya. Boleh dong Kak kasih tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang kelas 12 nih Iya, ya. terutama saya nih kayaknya saya mau Iya, meyakinkan gitu. diri untuk Iya. SBMPTN. Cara optimisnya gimana Optimisnya, gitu. terus buat Benar. ujian-ujiannya gitu, tolong dong Ujian-ujian. Kak kasih pesan-pesan. Oke, pesan-pesannya sih ya semangat pastinya, jangan lupa kerja keras, disiplin kan malah. Apa sih namanya? Jangan cuma kerja keras, kerja cerdas juga. Sama kayak tadi, jangan pilih sesuai standar kalian masing-masing. Kalau misalkan mau milih UI atau UGM nggak apa-apa, asalkan kalian memang bisa. Semampu Yakin kalian bisa, aja. gitu. Belajar juga jangan nge-push banget. Belajar tuh santai aja. Karena nanti bakal burn out. Bakal capek, burn out. Jangan juga belajar pas kelas 12, jangan belajar pas pas semester 6-nya. Jangan iya. cicil dari sekarang aja. Dari sekarang benar-benar. Karena saya sempet Kewalahan juga sih, capek banget. Apalagi belajar dari awalnya. Wah, capek banget. Nyicil dari sekarang aja pokoknya. Nyicil dari sekarang. Belajar dari dasar-dasarnya, TPS-nya, habis itu baru TKA-nya. Juga pilih universitasnya yang sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ya, semangat intinya. Tapi sumpah aku banyak banget belajar dari kakak sih, dari apa ya, suatu keyakinan mungkin kali ya. Tersentuh Bener-bener. Iya benar-benar, karena dulu tuh SMP aku juga sedikit cerita kali ya di sini. Aku tuh ada pengen keinginan juga jadi masuk ke prodi hubungan internasional. Tapi tapi karena mungkin aku udah aku masuk SMK nih gitu kan dari kelas 10, jadi rasanya tuh pesimis banget, kayaknya nggak bisa deh gitu. Akhirnya ya udah aku berbelok tuh sama apa keinginan aku dan gitu. mimpinya. Nah terus sampai ketemu sama Kak Nova, terus hubungan internasional, kayaknya apakah optimisku kembali gitu kan, pengen ada kembali nyoba gitu, lagi pengen gitu nyoba ya. lagi.
Bisa Gitu dong. aja sih. Bisa. Kalau Kalau saya berusaha. Kalau yakin bisa sih ya. Bisa. Bismillah aja kali ya. Nah, SBM. Bismillah, usaha. SBM, ayo, bisa. Yuk, Kerja sama SBM. Berarti gitu ya. Berarti suatu keyakinan, terus juga kalau misalnya emang kita udah di jalannya itu pasti gak ini kan. Nggak bakal kemana. Gak bakalan rezekinya. kemana gitu loh. Berarti kita mampu akan hal itu gitu. Iya, mampu akan hal itu. Kalau aku dengar-dengar kakak juga di SMK kan anak OSIS ya, Iya. gitu, sekretaris bidang. Iya, sekretaris bidang. Nah, untuk itu nanti pas kuliah kakak ini enggak ada mau ikut-ikut apa namanya? Organisasi Iya, lagi organisasi gitu gimana? gitu. Organisasi sih ya saya ikut karena emang udah tertarik juga sejak saya SMK masuk organisasi. Saya udah wah nih kuliah nanti seru nih organisasi nih, ikut aja dah. Masalah masuk apa enggaknya itu nanti aja, yang penting saya udah nyoba, daripada saya nanti ke depannya ngeliat ke belakang terus nyesel kenapa nggak nyoba dulu ya. Jadi ya udah ikut aja, jalanin aja bener, jalin aja dan juga usahanya. Iya benar. Tapi udah mulai kuliah belum sih kak di Universitas Riau-nya? Belum. Kalau ada kontak gitu sama Universitas Riau-nya Udah ada. Kapan kira-kira untuk mulainya gitu? Untuk mulainya sih saya di jadwal akademiknya mulai tanggal 10. Itu data PKLB bulan apa? Agustus Oh, malam. 10 bulan Agustus. Bentar lagi ya? Iya bentar lagi. Bye bye ke Riau. Langsung terbang ke Riau nih. Iya. Nanti saya ke Riau. Lingkungan baru lah ya. Mulai Orang-orangnya pasti juga 100% 100% pasti. 100% baru. Baru-baru. Dan juga pasti gak orang dari Riau doang, pasti juga ada orang dari Bandung. Daerah-daerah iya, lain iya. ya. Tapi benar-benar. pasti mayoritasnya Riau Mayoritas juga. Riau. Nah. Ya mau mulai hidup baru gitu dah. Chapter baru. Tapi kayaknya gampang buat beradaptasi gitu kak. Kakak. Masa sih? Tadi ini juga Iya. susah ya teman-teman kita ketemu sama narasumbernya. Iya sih. Dan alhamdulillah bisa. Adaptasinya dan kenalan-kenalan. Kenalan. Saya juga sebenarnya kadang juga mikir ya, aduh nanti gimana ya bisa adaptasi apa enggak ya. Tapi saya akhirnya ya nggak apa-apa dah, jadi diri sendiri aja dah. Bisa ikutin aja alurnya gimana. Bisa. Oke, sebelum berakhir kita punya permainan nih kak. Namanya tuh one word. One word. Jadi kita nanti ajuin satu kata ke Kak Noval random, terus kakak Secara spontan kakak untuk ungkapin jawab. apa Iya. sih yang ada di pikiran Kak Noval saat dengar kata itu. Oh iya. Paham kan? Paham. Ini random banget ya kak. Jadi Oh. biar seru-seruan aja. Oke. Jadi, one word, satu kata terus saya langsung spontan. Iya. Iya. Apa aja? Oke, kita pemanasan dulu. Pemanasan. Kan saya malah salah ngomong lagi. Enak kan? Oke, Mulai. pemanasan. Kita mulai ya. 2, 3. Noval? Saya. Oke. Ya emang bener sih dia. Oke, bisa. Oh, berarti kayak gitu ya intinya ya? Iya. Oke. Tapi agak cepet. Oke, cepat. Kaget gitu. Oke. Spontan lah ya. Oke. Benar. Selanjutnya hubungan internasional. Kuliah. Ya. Bener kan? Oh, bener. Benar. Oke, lanjut. LSP. Depresi. Curhat lagi kita. Beres, tapi udah selesai. Iya, udah selesai. Selesai, alhamdulillah. Oke, lanjut. Lanjut. OTKP. Laptop. Laptop. Bawa laptop tiap hari. Bawa laptop tiap hari berasa bawa beban tiap hari juga sih. Berat banget bener, kan? Benar. Oke. Diwajibin kayaknya emang kalau OTKP ya. Benar, Jurusan OTKP. Padahal juga kadang sih. Iya, buat LSP juga. Oke, lanjut SBM. Susah. SBM susah. Tapi udah selesai. Ya, udah selesai. Udah selesai. Oke. Terakhir kuliah. Kuliah. Ayo. Mencapai masa depan. Kok saya mikir apa ya? Lalu dikit lagi mau kuliah loh. Oh, belum ngerasain kan? Iya, Tapi belum belum ngerasain. ya, belum ngerasain. OTW ngerasain. Ya, OTW ngerasain. Boleh nanti sharing-sharing ya kak. Iya. Buat Bebannya adik-adik gimana, Kak? Gimana Iya. kuliahnya? Tadi saya ceritain kok santai. Nah, ya dari Kalau susah SMK, kuliah gimana? SMK OTKP, habis itu kuliah ke HI itu kayak dari ujung ke ujung Iya, gitu. bener. Itu udah beda banget enggak sih? Apalagi pelajaran SMA lah ya. Iya, Kita 3 tahun diajarin pelajaran produktif,
Roktif SMK. Iya, bener-bener emang untuk kerja gitu loh. Bener-bener kerja Di bener. perkantoran istilahnya bahasanya semuanya perkantoran gitu, untuk kantor. Beda. Wah. Tapi ambil hikmahnya aja Iya, ya. ambil hikmahnya. Di OTKP juga dapat beberapa hal baru Iya, beberapa hal dan baru. mengasah soft skills Iya, gitu soft ya. skill juga sendiri. Dia kalau saya dipikir-pikir sih juga saya udah di OTKP juga nggak sia-sia sih ya. Ada beberapa skill yang saya kuasain juga. Terus ketemu guru-guru yang Iya, meskipun teman-teman baru juga iya, ya. meskipun gimana ya, LSP tadi saya sebutin itu. Iya. Tapi kalau saya lihat ke belakang sih, wah benar-benar memorable banget sih. Bahkan saya pengen ngerasain lagi. Jadi kangen lagi. Saya lihat-lihat tugas LSP saya yang kemarin-kemarin, ya Allah kangen juga ngerasain gini. Jadi pengen ngerasain tugas-tugas lagi. Jadi ngenang lagi Iya, ya. mengenang lagi lah ya. Intinya Indian itu nggak sia-sia juga, nggak sia-sia juga, memorable juga. Bener-bener. Oke, udah terima kasih banyak buat Kak Naufal udah bersedia datang ke sini. Apa, makasih juga ya mau menerima saya. Terima kasih banyak udah jadi narasumber in front of us. Aduh, iya nggak apa-apa. So nanti untuk cerita-cerita berikutnya ditunggu banget ya Kak. Iya, siap. Itu pun kalau saya ke Jakarta juga. Kan saya nanti udah beda alam. Di dalam dong, kita kan masih di bumi. Oke, nggak apa-apa, nanti kan bisa kontek-kontekan lagi Iya. bareng adik kelasnya atau teman-temannya. Iya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, maaf Iya, dan nggak apa. terima kasih Terima banyak kasih juga. ceritanya. Maaf juga kalau saya ada salah kata atau yang lain-lainnya. Iya. Iya. Pokoknya sukses terus buat Kak Naufal, yang terbaik, Amin. dilancarkan, dimudahkan Amin. semuanya. Amin. 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 Masya Allah. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Wah, seru banget ya kali ini untuk narasumbernya. Dari kakak alumni kita yang masuk hubungan internasional ya. Buat teman-teman kalau misalnya mau masuk PTN jangan pesimis. Soalnya ini udah ada buktinya kalian. Salah satu buktinya Iya, gitu jadi kan. kalian bisa yakin dengan 0,0 komanya itu jadi 5 atau 10%. Jadi yakin teman-teman. Yakin. Semangat dah ya. Bisa. Dan teman-teman coba komen di bawah kalau misalnya Kak, teman-teman ada rencana buat PTN, PTN-nya tuh mau prodi apa gitu. Kita boleh sharing-sharing Penasaran bareng. nih kitanya. Dan jangan lupa kepoin semua media sosial kita yang ada